Pernah nggak sih teman-teman bikin satu perubahan positif dalam hidup, tapi entah kenapa balik lagi ke kebiasaan lama? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas solusinya dengan sebuah teknik NLP yang dahsyat banget, namanya future pacing. Ini tuh cara buat mastiin perubahan yang kita buat benar-benar nempel dan ampuh di dunia nyata. Oke, kita mulai dari masalah yang kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin deh. Kamu lagi semangat-semangatnya bikin terobosan besar, beberapa minggu kemudian semuanya kok balik lagi kayak semula. Nyebelin banget kan? Nah, pertanyaannya, kenapa sih bisa gitu? Kenapa perubahan yang rasanya udah mantep banget pas sesi coaching atau terapi, tiba-tiba kayak nguap gitu aja pas kita balik ke rutinitas sehari-hari? Ternyata ada jawabannya. Jawabannya itu ada di sebuah tool profesional yang dirancang khusus buat nguji perubahan dalam diri kita. Anggap aja ini semacam stress test buat pikiran kita, sebelum benar-benar dilepas ke situasi yang sesungguhnya. Dan inilah dia yang namanya future pacing. Anggap aja ini kayak gladi resik buat mental kita. Kita secara sengaja ngebawa pikiran kita ke masa depan buat ngetes apakah perilaku atau keyakinan baru kita itu udah beneran nyatu sama diri kita atau cuma sekedar, ide bagus sesaat aja. Jadi ini nih poin kuncinya. Ini tuh ibaratnya kayak kita test drive mobil baru di jalanan macet, bukan cuma di sirkuit yang mulus. Kita pengen pastiin perubahan yang kita buat itu nggak cuma oke di kondisi ideal, tapi juga tangguh buat ngadepin tantangan di dunia nyata. Tapi ini bukan sekedar ngayal biasa loh ya. Teknik ini tuh dasarnya ilmu tentang otak, neuroscience. Waktu kita ngebayangin sesuatu dengan detail dan nyata, otak kita itu ngaktifin jalur saraf yang hampir sama persis, seolah-olah kita beneran ngalamin itu. Ini memanfaatkan yang namanya neuroplastisitas, alias kemampuan otak buat ngebentuk koneksi-koneksi baru. Intinya, kita tuh lagi ngajarin ulang otak kita buat ngasih respons baru secara otomatis. Keren kan? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih dalam lagi nih, buat lihat cara kerjanya. Future pacing ini bukan cuma alat buat nguatin perubahan loh. Ternyata fungsinya jauh lebih dahsyat dari itu. Karena disinilah kekuatan sejatinya muncul. Future pacing itu berfungsi kayak alat diagnostik. Teknik ini bisa ngebongkar apa sih yang sebenarnya ngeganjal di dalam diri kita, bahkan hal-hal yang kita sendiri nggak sadar. Terus gimana cara kerjanya? Bayangin deh, pas kamu lagi coba ngebayangin masa depan dengan perubahan baru itu, coba perhatiin baik-baik. Tiba-tiba ragu? Atau ekspresi wajah jadi tegang? Napas tiba-tiba berubah? Atau gambaran di kepala malah macet berhenti gitu aja? Nah, sinyal-sinyal kecil kayak gini, ini alarm dari alam bawah sadar kita yang bilang, hey, ada yang belum beres nih. Oke, jadi kita udah tahu nih cara ngedeteksi kalau ada ganjelan atau mental block. Sekarang, ayo kita kenali, sebenarnya apa aja sih hambatan-hambatan mental ini? Biasanya ada 4 jenis utama yang sering muncul. Pertama, secondary gain. Ini tuh keuntungan terselubung dari masalah kita, misalnya jadi dapat perhatian lebih. Kedua, limiting belief, keyakinan yang ngebatasin diri kita. Kayak, mana bisa saya, atau saya kan emang orangnya pemalu. Ketiga, ada memori emosional yang belum tuntas, alias luka batin masa lalu. Dan yang keempat, konflik identitas, di mana perubahan itu rasanya kok bukan gue banget. Penting banget buat diingat ya, nemuin hambatan itu bukan berarti gagal. Justru, disitulah proses menuju perubahan yang sesungguhnya dimulai. Jadi prosesnya tuh kayak siklus, muter gitu. Kita coba terapkan perubahan, terus kita tes pakai future pacing. Kalau ada yang ngeganjel, kita identifikasi, terus kita beresin pakai intervensi NLP yang spesifik. Udah diberesin, kita tes lagi pakai future pacing. Dan ini diulang terus, sampai akhirnya, mulus tanpa hambatan. Nah, kalimat ini ngegambarin banget tujuan akhirnya. Bisa dibilang berhasil kalau kamu udah bisa ngebayangin diri kamu di masa depan dengan perilaku baru itu. Dan rasanya tuh alami, nyaman, otomatis aja gitu. Nggak ada lagi tuh drama-drama atau perlawanan di dalam diri. Dan inilah kenapa buat para praktisi profesional, ini tuh langkah wajib banget sebelum nutup sesi. Ini semacam quality control terakhir buat mastiin kerjaan mereka benar-benar efektif dan hasilnya bakal awet, bukan cuma sementara. Gimana? Keren kan? Dan future pacing ini baru satu loh dari segudang teknik keren di dunia NLP. Semoga bahasan kali ini ngebuka wawasan baru ya buat teman-teman. Pastikan kalian terus ikutin seri ini buat belajar teknik-teknik dahsyat lainnya. Dan pastinya, kalau teman-teman ngerasa bahasan ini bermanfaat, jangan lupa ya buat klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Dukungan kalian itu penting banget biar kami bisa terus bikin konten-konten kayak gini. Terima kasih banyak udah nyimak.